Aksi tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan swasta terjadi di Jalan Perepedan Raya Kalideres, Jakarta Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang dengan senjata tajam. Udah, cepat tangkap aja. Sejumlah warga melerai aksi tawuran yang berlangsung hingga ke tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Meski aksi tawuran tak berlangsung lama, namun warga berharap polisi melakukan patroli di jam rawan aksi tawuran agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kompleks asrama polisi Panularan, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saya posisi di dalam aspal. Kompleks asrama polisi Panularan, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Massa yang tergabung dari kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 orang di kawasan Tegal Sari, Surabaya. Massa yang tergabung dari kelompok pesilat memaksa masuk dan menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Teguh Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap anggota pesilat di kawasan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Massa aksi menuntut penegakan hukum serta mendesak aparat segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang menganiaya korban. Pemirsa, sebelumnya aksi pembacokan petugas parkir valet di kafe di Surabaya berujung bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector. Polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya. Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat kelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan, namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan? 1 pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teguh Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak. Pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, seorang ayah aniaya anaknya yang berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat dianiaya, korban mengalami luka hingga darah bercucuran dari bagian hidung. Viral dugaan penganiayaan terhadap anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memicu kecaman publik. Dalam video yang beredar, korban menerima kekerasan fisik berupa pukulan, tarikan pada rambut hingga wajahnya berlumuran darah. Ibu korban, Rika, mengatakan peristiwa itu terjadi saat anaknya dipaksa pulang oleh sang ayah meski menolak. Menurut keterangan yang diterimanya dari pihak keluarga, korban mengalami luka pada pipi, paha, kepala, serta hidung yang mengeluarkan darah. Rika menduga penganiayaan dilatar belakangi konflik pribadi dengan mantan suaminya yang disebut ingin rujuk setelah mereka berpisah sejak sebelum Rika bekerja di Arab Saudi pada tahun 2023. Rika juga mengaku mantan suaminya kerap melakukan kekerasan fisik baik kepada dirinya maupun anak mereka. Kejadian kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri. Itu yang dipukul apa aja tuh? Bagian pipi, paha, sama ini di jambak kepala. Kalau yang berdarah bagian apa teh? Bagian hidung. Berarti hidungnya dipukul juga? Iya. Kini kasus penganiayaan terhadap bocah tersebut menjadi sorotan publik dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan korban. Pemirsa, tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna, security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, tempat korban terakhir bertugas, hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan korban. Sementara pihak keluarga berharap polisi segera mengungkapkan kasus tersebut dan menangkap pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu, kami berkomunikasi. Sebelumnya, seorang Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Pembunuhan.